Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang belajar efektif dan efisien. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak terlebih dahulu akan memperkenalkan nama kakak. Nah, perkenalkan, nama kakak Itra. Umur kakak 21 tahun. Jurusan kakak jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2018. Nah, langsung saja kita ke materi pertama ya. Yang pertama itu ada pengertian belajar. Nah, belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Terus ada yang kedua itu ada pengertian kata efektif. Nah, kata efektif itu berarti bisa mencapai tujuan yang maksimal dari apa yang diharapkan. Nah, adapun definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menemukan pilihan dari beberapa pilihan yang lain. Nah, di sini yang kedua di sini ada pengertian kata efisien. Nah, kata efisien itu berarti hemat biaya, tenaga dan waktu, mendapatkan hasil maksimal tanpa mengeluarkan banyak. Nah, di sini sedangkan arti kata efisien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya, serta mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna dan bertepat guna. Dan adapun pengertian belajar efektif dan efisien. Nah, belajar efektif dan efisien adalah belajar tanpa komat kamit dan tanpa mengeluarkan suara dan tidak banyak meminta waktu. Dan adapun strategi pembelajaran efektif, yang pertama itu prinsip-prinsip belajar. Nah, prinsip belajar merupakan cara membantu cara untuk mencapai pembelajaran apa yang kita harapkan. Yang pertama itu ada perubahan yang disadari, kedua perubahan yang berkesinambungan, yang ketiga perubahan fungsional, yang keempat perubahan bersifat positif aktif, yang keempat perubahan secara permanen, dan yang keenam itu perubahan yang terarah. Nah, yang kedua di sini ada esensi belajar. Nah, esensi belajar di sini ada perubahan seluruh aspek pribadi, proses yang disengaja dan disadari, terjadi karena ada dorongan atau kebutuhan yang ingin kita capai. Dan yang terakhir bentuk pengalaman yang sistematis dan terarah. Dan adapun di sini ada yang ketiga ada rangkaian aktivitas belajar. Nah, yang pertama adanya kebutuhan dan tujuan, yang kedua kesiapan untuk memenuhi kebutuhan, yang ketiga pemahaman situasi, yang keempat menafsirkan situasi, dan yang kelima respon. Dan yang keempat di sini ada hasil pembelajaran. Nah, yang pertama itu informasi verbal, yang kedua kecakapan intelektual, yang ketiga strategi kognitif, yang keempat sikap, dan yang kelima kecakapan motorik. Dan yang terakhir di sini ada kualitas belajar. Nah, yang pertama belajar untuk menjadi diri sendiri, yang kedua belajar
belajar untuk belajar, yang ketiga belajar untuk berbuat, dan yang keempat belajar untuk hidup bersama secara damai. Nah, di sini ada gaya belajar dan prinsip belajar. Nah, yang pertama ada gaya belajar efektif. Nah, gaya belajar dengan cara melihat, membayangkan, dan memperhatikan. Yang kedua ada gaya belajar audio. Gaya belajar dengan cara mendengar, seperti nada, irama, suasana heboh dan suasana gaduh, dan lain-lain. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya dengan cara bergerak, merasa, menekan, seperti itu di waktu dingin, kasar, tebal, tipis, dan lain-lain. Dan yang kedua ada prinsip belajar. Nah, yang pertama di sini ada mempelajari apa yang siap untuk dipelajari. Yang kedua, kita pelajari yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita belajar dari kesalahan. Yang keempat, kita belajar lebih mudah terhadap sesuatu yang kita kenal. Yang kelima, kita menyukai adanya perubahan sensei dalam belajar. Nah, yang keenam itu kita belajar secara metodik dan sistematik. Yang ketujuh, kita tidak dapat mempelajari sesuatu yang tidak dimengerti. Yang kedelapan, kita belajar melalui latihan. Dan yang kesembilan, kita belajar baik ketika kita mengetahui kemajuan kita. Dan memilih tempat belajar juga itu sangat mendukung efektivitas belajar. Kondisi tempat belajar yang tenang, sejuk, luas, dan perwarnaan dalam ruangan belajar yang bisa memanipulasi ingatan lebih kuat. Misalnya penggunaan cat tembok. Kondisi tempat duduk, meja, dan penatapan buku pada tempat belajar sangat membantu dalam mengefektifkan belajar. Terus ada yang terakhir itu membuat kesimpulan. Nah, pembuatan kesimpulan adalah hal yang sangat penting sebagai hasil dari apa yang kita pelajari selama ini. Sebaiknya kesimpulan akhir ini ditulis secantik mungkin agar dapat dibaca dan dijadikan referensi jika kita sedang mempelajari hal yang sama di kemudian hari. Bahkan kesimpulan kita merupakan kisi-kisi atau intisari dari sebuah materi. Oke, baiklah, itulah tadi adik-adik dari materi yang kakak jelaskan tadi.